selain dia. Nah, yang pernah belajar di ma'had. Nah, dan husnudzon orang-orang kampung itu pasti kalau sudah tamat ma'had itu pasti bisa. Mana-mana mimpin zikir masa tidak bisa. Itu makanya belajar dari sini gimana cara orang mimpin zikir. Nah, kemudian bagaimana cara orang jadi imam. Saya kira itu dari sanawiyah sudah terbiasa. Tapi zikir-zikirnya sedikit itu ya hafalkan. Hafalkan sedikit-sedikit. Biar tidak langsung Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Langsung subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya. Adalah mukaddimah. Ya walaupun itu boleh-boleh saja ya. Walaupun itu boleh-boleh saja. Tapi perlu kita mengikuti ya cara atau kebiasaan-kebiasaan yang sudah dipakai di masyarakat. Ini karena masyarakat kadang-kadang kalau tidak melihat seperti apa yang sudah menjadi kebiasaan, ya jadi itu dianggap salah. Nah, itu dianggap salah. Misalnya salat jenazah. Orang salat jenazah kalau di sini kan selesai salam itu kan berdoa bersama. Padahal di dalam salat itu kan sudah berdoa. Iya. Betul atau tidak? Iya, di dalam salat itu kan sudah berdoa. Masing-masing malah. Imam berdoa dengan doanya, ya, makmum berdoa dengan doanya. Selesai salat lagi, berdoa lagi bersama-sama. Doanya juga itu saja. Nah, imam berdoa, makmum amin. Nah, itu kebiasaan di masyarakat kita. Nanti kalau ada imam yang mengimami salat jenazah, kemudian langsung Al-Fatihah. Nah, ini pasti jamaah itu akan mengatakan, wah, ini aliran lain ini. Nah, aliran lain. Karena tidak biasa mereka saksikan hal seperti itu. Ya kalau di Mekah atau di mana saja kita salat jenazah ya sudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya sudah langsung lari. Nih, kenapa? Karena sudah berdoa di dalam salat. Nah kalau mau melakukan hal seperti itu, cerdaskan masyarakatnya dulu. Nih, cerdaskan masyarakatnya dulu. Nah, baru melakukan hal seperti itu biar mereka itu tidak menganggapnya sebagai satu kesalahan. Tuh, bisa salat jenazah banat? Tidak bisa mungkin banat ya, karena tidak pernah. Bisa atau tidak? Ini yang banin setiap hari ada undangan ini. Salat jenazah bisa tidak salat jenazah ini ya? Ini khawatir saya ini tidak bisa salat jenazah. Karena niatnya mau makan saja di situ. Nih, ada yang belum bisa salat jenazah ini. Ya, salat jenazah. Berapa kali takbir? 10 ya. Ya, kalau banyak dosanya katanya 10 kali takbir. Seperti siapa? Seperti Abu Nuwas. Oh, ruku dia salat jenazah. Ya. Nah, itu sekedar cerita-cerita yang menurut saya tidak mungkin terjadi itu. Karena beliau itu juga seorang ulama ya. Banyak santrinya juga itu Abu Nuwas, itu orang cerdas lagi. Itu anekdot saja buat orang tertawa ya. Nah, jadi salat jenazah itu berapa kali takbir? 4. Takbir pertama baca Fatihah. Tuh, harus lengkap Fatihahnya. Takbir kedua selawat. Selawat paling pendek apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Itu udah paling pendek selawat tuh. Atau tambah dengan sayyidina. Ya, sunnah. Menurut Imam Syafi'i, sawa'un kana fis shalah, baik di dalam salat atau kharijas shalah, ataupun di luar salat, itu mustahab pun. Sunnah menggandeng nama Nabi dengan sayyidina. Berbeda dengan Imam Ahmad. Jadi beliau tidak mensunnahkan di dalam salat, tapi di luar salat sunnah.
Imam Syafi'i di luar, di dalam sholat sama sunnah, gitu ya. Sama. Makanya tatkala kita baca selawat di dalam tahiyat kita itu sunnah. Ya, jadi aqallus salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, kalau mau tambah wa alih. Nah, kemudian setelah takbir kedua, ketiga baca doa. Paling sedikit doa mayit itu apa? Allahumma ghfir lahu. Itu sudah cukup. Atau kalau wanita, Allahumma ghfir laha. Nah, itu sudah cukup itu. Nih, kemudian setelah takbir keempat, ya langsung salam, boleh, atau berdoa ya sedikit tidak apa-apa. Nah, begitu cara orang ngajar orang. Nah, begitu cara orang ngajar orang. Jangan ngajar yang panjang-panjang lama. Makanya banyak orang yang tidak mau sholat jenazah itu karena menganggap dirinya, saya belum bisa katanya. Belum bisa. Nanti kalau ada kematian di rumahnya, kan banyak orang itu suka duduk-duduk, orang sholat dia duduk. Betul atau tidak? Betul. Orang sholat dia duduk-duduk, tidak mau pahala dia orang atau tidak. Kan begitu. Nah, jadi kalau ngelihat orang-orang duduk seperti itu, kumpulkan. Ayo Pak, saya ajar sholat jenazah begini. Ya ajar yang mudah-mudah, jangan yang panjang-panjang. Yang penting sah saja dulu. Nih, yang penting sah saja dulu. Takbir pertama baca Fatihah, takbir kedua selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasti semua sudah hafal itu. Bapak-bapak walaupun perukuannya repang di rumah itu pasti hafal itu. Aqallus shalah. Paling sedikit Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu saja dulu diajar. Kemudian takbir ketiga baca doa. Cukup Allahumma ighfir lahu. Nih, pasti hafal. Coba diulang, Allahumma ighfir lahu. Sudah hafal. Nah, kemudian setelah takbir keempat, dan dia ulang berdoa wah. Saya tidak usah doa. Nah, cepat atau tidak? Nah, cepat. Pasti 2 menit itu paham jamaah itu. Ini orang kadang-kadang ngajar orang berniat saja 10 kilo. Yang diajar orang tua-tua lagi, Masya Allah. Itu ustadz-ustadz zaman dulu nih, Masya Allah, luar biasa. Harus sempurna. Kita saja yang kecil-kecil itu diajar itu 1 bulan belum tentu hafal kadang-kadang. Usolli fardaz zuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Tuh. Itu kalau papuk-papuk yang cepoh-cepoh, ndak ada giginya, diajar seperti itu, 10 bulan belum tentu hafal. Nah, ngajar orang itu yang mudah-mudah, yassiru. Tuh, permudah orang. Wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Kan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh, ajar yang penting-penting saja dulu. Nih, yang penting saja dulu. Usolli fardaz zuhri Allahu akbar. Nah, kan cukup. Cukup atau tidak? Banin, cukup atau tidak? Berapa yang wajib disebut dalam salat fardu niatnya? Itu kan 3 saja itu. Al-qasdu, iya. Jadi usolli, kemudian al-fard, kemudian ta'yinnya. Itu usolli fardha zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu ta'yinnya. Ya, makanya orang-orang dulu itu mengatakan qasad cara ta'yin, katanya begitu ya. Jadi al-qasdu itu usolli. Nah, ini di Sapinah ada itu. Kitab Syafi'i paling kecil itu sudah dijelaskan itu. Jadi niat itu. Jadi 3 itu saja sudah ajarkan orang. Nih, usolli fardha
zuhur atau asar atau maghrib atau isya atau subuh. Nah, nanti kalau dia jadi makmum baru makmuman. Tuh kan nambah satu saja. Usolli fardal maghribi makmuman. Allahu akbar. Nah, cepat atau tidak? Nah, kumpulkan ibu-ibu yang tua-tua itu di rumah. Ayo ibu-ibu yang tua-tua sini, saya ajar niat salat, cepat, praktis, sah. Wah. Cepat, praktis, sah, insyaallah. Nah, jadi usolli fardaz zuhri. Allahu akbar. Itu kalau salat sendirian. Ya, salat sendirian. Kalau jadi makmum ya tambah jadi makmuman. Wajib itu. Jangan jadi makmum tapi tidak berniat bermakmum. Tidak sah salatnya. Tidak sah salatnya. Ini dia ngikutin imam tapi dia tidak berniat jadi makmum. Sah atau tidak? Ya tidak sah salatnya itu. Sama seperti juga orang berniat jadi makmum tapi tidak ngikutin imam. Gimana gambarannya itu? Saya waktu kecil juga pernah praktikkan itu dulu. Itu ngebut salatnya. Masbuk. Itu banyak saya kira, itu bukan cuma saya ya. Dia masbuk, imam sudah dapat 3 rakaat, dia baru mulai, ngebut kayak keliter. Nanti salam sama imam. Wah, hebat enggak itu? Hebat. Itu waktu kecil. Sah atau tidak? Tidak sah. Ini dia berniat jadi makmum tapi tidak mengikuti gerakan salat imam. Nah, nih gimana caranya kalau masbuk mau salam sama imam? Ya sudah salat saja, niat sendiri dulu. Ya, usolli fardal asri, Allahu akbar. Ya sudah. Salat nanti ketemu rakaat imam baru masuk jamaah di situ. Nah, kan salam bareng imam. Boleh atau tidak? Boleh. Atau belum paham ya? Itu kalau mau salam bareng imam. Iya. Jadi masukkan niat di dalam salat itu boleh. Berpindah imam di tengah salat juga boleh. Nih, berpindah hati. Itu kan artinya berpindah hati tuh, niatnya sudah pindah. Ini lain saja ini. Jadi makmum juga bisa berpindah hati ke imam yang lain di tengah di tengah salat. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Siapa bilang? Ustadz begitu. Oh. Iya. Kalau di sini mungkin tidak tergambar ya. Kalau di Mekah itu anggaplah ini Masjidil Haram. Kalau hari Jumat, ini kan di belakang Masjidil Haram tuh banyak masjid-masjid kecil. Dan dirikan Jumat juga. Paling-paling 500 meter lah jaraknya dari Masjidil Haram. Nah, di Masjidil Haram kalau hari Jumat itu kadang-kadang jamaah yang di jalan itu melewati masjid yang di belakang itu. Melewati, apalagi musim haji. Kadang-kadang jamaah itu sampai melewati 5 masjid. Sementara masjid-masjid kecil itu juga mendirikan jamaah juga, punya imam yang lain juga. Nah, nanti tatkala imam di Masjidil Haram belum ruku, yang masjid di sampingnya sudah ruku. Wah, ini mau ikut mana? Nah, itu boleh berpindah ke lain hati, ke lain imam. Ya, jadi intinya ngerti lah ya. Kita harus ngerti. Kalau kita mengerti itu, jadi melaksanakan ibadah itu rileks. Kita lihat kalau ulama-ulama beribadah itu santai kelihatannya. Tapi kalau orang-orang baru belajar, salat luar biasa, takbir sampai pejamkan mata. Allah. Lihat orang alim, Allahu Akbar. Ini
Orang kampung sholat, pejamkan kepalanya itu. Mau khusyuk katanya itu. mau khusyuk katanya, Masya Allah. Nah, khusyuk. Khusyuk itu wajib atau tidak? Khusyuk dalam sholat wajib atau tidak? Siapa yang bisa khusyuk di sini? Banin, ada yang khusyuk? Untung khusyuk itu adalah sunnah. Kalau wajib, tidak ada yang sah sholatnya. Tidak ada yang sah sholatnya. Imam Nawawi, Imam Rafi'i mengatakan khusyuk itu adalah sunnah. Imam Al-Ghazali, khusyuk itu wajib kata beliau. Oh, gimana model salat di Imam Al-Ghazali? Luar biasa. Nah, makanya menurut ulama itulah kelas beliau. Jadi beliau menunjukkan kelasnya di situ. Bagaimana ibadahnya beliau itu. Hanya beliau yang berani mengatakan khusyuk itu adalah wajib. Artinya konsekuensinya apa? Kalau tidak khusyuk kan luar biasa. Tapi banyak orang yang mengatakan Imam Al-Ghazali itu bodoh katanya. Bahkan ada ulama-ulama Wahabi itu mengkafirkan Imam Al-Ghazali gara-gara ihya beliau. Gara-gara kitab Ihya itu. Nama kitab beliau apa namanya? Ihya Ulumuddin. Diganti oleh ulama Wahabi jadi apa? Imatatu Ulumuddin. Ini kitab yang mematikan ilmu-ilmu agama. Padahal Imam Al-Ghazali mengatakan, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Tapi orang Wahabi mengatakan apa? Imatatu Ulumuddin. Ini kitab mematikan ilmu-ilmu agama. Nauzubillah min zalik. Mereka terlalu banyak suudzonnya. Tuh, makanya serem-serem mukanya kelihatannya. Saya pernah ditanya oleh jamaah itu, Tuan Guru katanya, kenapa si ustadz-ustadz sunnah itu serem-serem kelihatannya katanya. Serem-serem. Saya bilang, oh saya ini kata orang serem juga kata saya. Oh enggak katanya begitu. Orang mengenal saya baru katanya serem. Tapi kalau sudah lama, oh lebih lembut dari sesuatu yang lembut katanya. Apa itu? Kata orang ya, kata orang. Jadi kalau ditanya begitu apa jawabnya? Kok ustadz-ustadz sunnah itu saya lihat katanya kok mukanya itu serem-serem kelihatannya. Jawab apa? Apa? Banin, jawab apa? Oh memang kenyataannya begitu. Jawaban Banin. Tapi saya menjawabnya begini dulu. Seingat saya, oh mungkin karena mereka tidak senang sama musik. Mereka mengharamkan musik, kata saya begitu. Kok bisa katanya begitu? Imam Al-Ghazali pernah mengatakan begini. Jadi orang-orang yang tidak tersentuh hatinya tatkala mendengar musik, itu tandanya ada koslet di jiwanya. Itu anak-anak kadang-kadang kalau dengar musik itu bergoyang juga dia. Itu jiwanya hidup. Itu. Jadi musik yang benar maksudnya. Dulu pada waktu kesini Profesor Sayyid Alawi itu, pada waktu orang baca ishtaddi azmatu tanfariji, oh beliau ngenggat juga itu kayak orang ngecok-ngecok. Itu karena senangnya tersentuh dengan apa namanya keteraturan nada-nada, nada-nada itu. Nah coba Maulana Syekh luar biasa itu, bikin lirik lagu. Tidak cuma pandai menulis ya, tidak cuma pandai buat lagu, tapi melagukannya juga
bisa. Ada orang kadang-kadang sekedar nulis lagu saja bisanya, tapi menyanyikannya tidak bisa, mengaturnya dalam not-not atau membuat apa namanya itu, lagunya, nada-nadanya. Nah, kadang-kadang tidak bisa. Di hizib juga berapa macam lagu itu. Ini baca Yasin lain, kemudian baca ini lain, nanti mulai syair-syair lain lagi. Itu biar tidak membosankan, biar tidak jenuh. Kalau cara bacanya satu saja lurus, wah, itu nanti akan jenuh. Jadi Istaddi lain lagunya, Muhammadun lain lagunya, Ya Sabigha Ni'am lain lagunya juga. Nah, itu biar tidak apa? Biar tidak bosan. Karena biasanya kalau satu arah saja, itu biasanya membosankan. Nah, itu Imam Al-Ghazali. Jadi siapa saja yang hatinya tidak tersentuh dengan suara musik, nah, itu maknanya ada gangguan di jiwanya. Nih, kira-kira tersentuh atau tidak? Dengar lagu-lagu yang indah, nih, dengar lagu perjuangan, timbul gairahnya. Dengar lagu yang sedih, nangis. Kadang-kadang nangis atau tidak? Apalagi kalau dia pernah mengalami dan seterusnya. Nah, jadi mungkin itu salah satu sebabnya, kata saya, kata saya. Karena mereka itu haram, musik itu haram, mutlakon. Pokoknya apapun yang namanya musik itu haram. Tapi saya lihat itu di HP-HP-nya pakai musik juga itu orang-orang itu. Pakai musik juga. Kadang-kadang lucu ya. Kadang-kadang lucu. Mereka tidak membolehkan tapi melakukannya. Nah, kita teruskan. Jadi Imam Al-Ghazali itu orang luar biasa. Nih, orang luar biasa. Beliau menulis Ihya itu, ya, semuanya itu keluar dari kepala. Tidak seperti kita itu buat skripsi, itu cari buku, duduk di perpustakaan berjam-jam itu. Itu. Orang nulis-nulis karya ilmiah kan begitu. Kalau Imam Al-Ghazali begitu juga ulama-ulama gitu. Jadi tinggal menuangkan saja sudah itu. Makanya mereka kadang-kadang mampu menulis dalam sehari itu 12 lembar, 20 lembar. Karena tinggal nulis saja, keluar. Tidak perlu cari di perpustakaan. Nih, tidak perlu mencari di situ. Duduk berjam-jam di perpustakaan, enggak. Jadi nulis terus. Itu, begitulah beliau menulis Ihya. Dan di dalam kitab Ihya itu ribuan hadis di situ. Itu. Ada ulama yang melihatnya itu sekitar 4.000-an, 4.800 sekian. Itu hadis yang ada dalam Ihya. Dan itu keluar semuanya dari otak. Itu artinya beliau itu menghafal ribuan hadis. Itu, menghafal ribuan hadis. Dan yang semuanya ya ada sanadnya tentunya. Ada sanadnya, walaupun tidak lepas daripada hadza dhaifun ya wa hadza hasanun wa hadza sahihun wa hadza maudhu, tapi bersanad. Tapi bersanad itu telah diteliti. Lihat syarahnya itu, kitab Ithab misalnya. Di situ juga ya Syekh Az-Zabidi itu mentakhrij hadis-hadis yang ada di Ihya itu. Begitu juga Syekh Al-Iraqi. Dan nanti kalau beli kitab Ihya itu ya cari yang sudah ditakhrij, Al-Mukharraj. Ya yang paling terkenal itu ya takhrij ya Al-Iraqi. Nah, wa kunna natanawabun nuzula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yanzilu yauman wa anzilu yauman. Kadang-kadang tetangga saya itu yang pergi hadir di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang saya. Fa idza nazaltu, kalau saya sudah
ke sana atau hadir ke majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ji'tuhu bi khabari dzalikal yaum minal wahyi wa ghairihi, maka saya akan memberitahunya tentang berita yang saya dapatkan pada hari itu, baik itu wahyu yang turun atau mungkin pelajaran yang lain. Nah, kemudian wa idza nazala, nah dan jika dia yang keluar atau pergi ke majelis Nabi, fa'ala misla dzalik, dia juga akan melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan. Setelah pulang dia memberitahu saya, panazala sahibi al-ansari, nah kemudian turunlah sahabat saya ini, tetangga saya ini yang orang Ansor, yauma naubatihi, artinya dia pergi ke majelis Nabi pada hari naubahnya, gantiannya. Padaraba babi darban syadidan, oh dia tiba-tiba memukul atau mengetuk pintu saya dengan keras. Tuh, padaraba babi, tuh babi bahasa Indonesia babi. Tapi babi dalam bahasa Arab itu pintu saya, pintu rumah saya maknanya. Fadaraba babi darban syadidan. Faqala athamma huwa, apa di sana ada orang? Nih maksudnya apa di sana ada Sayyidina Umar di dalam rumah. Nih setelah pulang dia dari menghadiri majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang langsung mengetok pintu keras lagi. Nih keras. Athamma huwa, apakah ada orang di dalam? Nih maksudnya apakah ada pemilik rumah, yakni Sayyidina Umar. Fafazi'tu, wahai saya terkejut. Nih, karena tumben dia mukul pintu itu besar-besar. Ya, fakharajtu ilaihi, lalu saya keluar menemuinya. Faqala hadatsa amrun azim, telah terjadi suatu perkara yang besar, katanya begitu tiba-tiba. Ini terjadi hal yang besar. Amrun azimun. Ya, disebutkan oleh ulama kita di sini. Jadi Nabi, dia membawa berita Nabi mentolak istrinya. Nih, dia membawa berita bahwa Nabi menceraikan istrinya. Nah, padahal Nabi itu sekedar i'tizal, ya'tazilun nisa, artinya tidak menemui istrinya. Tapi dilihat atau dimaknai oleh tetangganya Sayyidina Umar ini bahwa Nabi itu menceraikan istrinya. Makanya dia menyebutkan hadatsa amrun azim. Tuh, ternyata bercerai itu dianggap oleh orang Arab suatu perkara yang besar, dahsyat, ya. Dahsyat. Ya, di Lombok juga seperti itu. Di Lombok juga seperti itu. Abghadul halal indallahit talaq. Tuh, orang-orang itu selalu mempermainkan kata-kata talak ini. Ini makanya Maulana Syekh itu menaruh hadis itu di khutbah nikah, tazawwaju wala tutalliqu fa innallaha la yuhibbuz zawaqin wala zawaqat. Nih, di dalam sebuah riwayat, fa innat talaqa yahtazzu lahul arsh. Jadi tolak itu kalau ada orang bercerai itu gemetar itu arsy Allah Subhanahu wa taala, karena tidak senangnya Allah melihat orang bercerai. Abghadut talaq abghadul halali indallah at-talaq. Itu hati-hati nih. Sahibut talaq ini, sahibut talaq. Jadi laki-laki itu yang memiliki hak talak. Makanya berhati-hati, pikirkan dengan sebaik-baiknya, sampaikan juga kepada masyarakatnya. Karena talak ini jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Nih, ada 3 hal, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun, an-nikah wat talaqu war raj'u. Jadi nikah main-main, kalau syaratnya cukup di situ sah. Nih, walaupun main-main. Gimana? Main-main nikah. Misalnya ada satu orang
mengatakan saya nikahkan kamu dengan anak saya Fatimah, maharnya seperangkat alat sholat, misalnya begitu. Di situ sudah ada saksi, 2 orang saksi, bahkan lebih di situ, bahkan lebih. Kemudian yang dinikahkan, ya saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut, ya sudah sah. Oh saya main-main katanya. Oh tidak ada main-main dalam bab ini. Tidak ada main dalam bab ini. Dulu ustadz-ustadz kita bercerita, dulu di Pancor katanya. Dulu di Pancor, ada anak-anak kos-kosan, pada waktu duduk-duduk santai di luar sambil ngopi. Kemudian wali kosnya mengatakan, Ahmad, saya nikahkan kamu dengan anak saya si Fatimah. Kemudian apa katanya? Saya terima nikah ya, si Fatimah. Ya, tidak jelas disebut maharnya atau tidak. Menyebut mahar itu kan tidak wajib dalam nikah ya. Wajib atau tidak? Tidak. Kebetulan anaknya masih kecil, tamatlah anak mahat ini. Tamat. Kemudian pulang. Hitung-hitung, wah ini istrinya sudah berumur 15 tahun. Datang dia ke Pancor lagi. Datang ke tempat kosnya. Ami katanya begitu. Saya datang ke sini mau ngambil istri saya. Yo, mana istrimu katanya? Yo kan dulu waktu saya masih ngekos di sini kan bapak yang nikahkan saya dengan Fatimah katanya. Wah itu kan saya main-main itu katanya. Tidak ada main-main dalam pernikahan. Tuh makanya hati-hati jadi bapak. Ya, begitu juga tolak. Itu tidak boleh main-main. Main-mainnya jatuh, seriusnya apalagi. Seriusnya apalagi. Rujuk juga. Ya, rujuk. Ya sama. Jadi jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Jadi sungguh-sungguhnya jatuh sungguh-sungguh, main-mainnya juga jatuh sungguh-sungguh. Ya, jadi mendengar berita seperti itu Sayyidina Umar faqala hadatsa amrun azimun fadakhaltu ala Hafsah, anak beliau, maka saya langsung pergi ke Hafsah, menjumpai Hafsah. Fa idza hiya tabki, saya jumpai dia sedang menangis. Itu ternyata istri Nabi juga memaknai i'tizal itu talak. Iya, nangis beliau, dikirain dicerai. Tuh, sedih wanita diceraikan atau tidak? Nah, itu pasti yang mengatakan itu yang sudah menikah ya. Yang sudah menikah. Sedihnya itu kenapa? Karena sudah tidak ada penanggung nafkahnya. Besok saya makan apa katanya begitu. Ya benar kan? Banat ya? Benar atau tidak? Oh tidak tahu ya. Allah sudah memberikan kita rasa, walaupun itu yang pernah merasakan itu ya. Hati-hati, itu jin yang ikut mengaji. Jangan dibunuh. Itu jin yang ikut mengaji. Banat. Iya. Ini Siti Hafsah nangis karena menyangka kalau i'tizal itu termasuk cerai. Itu Banin, perhatikan baik-baik, jangan cepat-cepat menceraikan istrinya ya. Tuh kata orang, cobaan wanita itu tatkala suami tidak punya apa sabar wanita mendampingi. Cobaan suami kapan? Tatkala punya apa-apa. Itu makanya tidak bisa punya apa-apa itu laki-laki ya, mau menikah. Dulu waktu miskin, masya Allah setianya luar biasa. Dikasih kekayaan oleh Allah, minta nikah sama istrinya lagi. Makanya lebih baik suaminya tidak punya apa. Ya, ya Banat gimana? Oh tidak. Oh berarti ini adalah kaum yang mengizinkan suaminya untuk menikah lagi. Itu cobaan laki-laki. Tapi insya Allah tidaklah teman-teman mahat ya.
Jangan dicita-citakan. Ya, jangan dicita-citakan. Walaupun kalau catatannya di situ sudah 4 misalnya, tapi jangan dicita-citakan. Nah, kemudian faqultu, saya bilang sama Hafsah, ini kata Sayyidina Umar, atallaqakunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah menceraikan kalian? Qalat la adri. Qalat la adri, saya tidak tahu, katanya begitu. Saya tidak tahu. Summa dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini Sayyidina Umar ini luar biasa, ingin tahu masalahnya yang jelas bagaimana ini. Apa anak saya diceraikan atau tidak? Nah, summa dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu wa ana qa'imun. Oh, beliau sambil berdiri lagi. Tak duduk. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil berdiri, beliau mengatakan, atallaqta nisa'aka ya Rasulullah, apakah engkau menceraikan istri-istrimu? Nih, langsung pada permasalahan, tidak perlu basa-basi, langsung. Nah, ini yang membuat Nabi kaget. Qala la, faqultu Allahu akbar. Ini Allahu akbar di sini adalah ta'ajjub. Ini kenapa bisa begitu? Ya, kenapa bisa begitu? Ya. Min kaunil ansari zanna annal i'tizal talaq. Nah, jadi teman daripada atau tetangga daripada Sayyidina Umar yang menganggap bahwa i'tizalnya Nabi terhadap istri-istri beliau itu, dia menganggapnya sebagai suatu perceraian, padahal tidak, ya mungkin ingin menjepi atau ingin tenang atau apa dan sebagainya, kan bisa saja. Kan bisa saja suami mengatakan, oh sekarang jangan ganggu saya mau istirahat, kan bisa saja. Nah, saya sekarang mau pergi ke sana, jangan cari-cari saya, kan bisa saja begitu. Bisa atau tidak? Nah, bisa. Nah, rawahul Imam Al-Bukhari. Nah, jadi intinya pengajian kita pada kali ini pentingnya ilmu. Jangan ada waktu tanpa mendengarkan ilmu. Jangan tanpa hari tanpa ada tambahan ilmu. Seandainya kita tidak sempat masuk di ma'had karena ada uzur, ya berusahalah untuk datang ke teman-temannya yang masuk itu, tanya apa ilmu yang dijelaskan tadi di Abror atau di kelas-kelas, biar tidak ketinggalan. Summa qala an Abi Mas'udin al-Ansar radhiyallahu anhu qala, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فكهنا وفكه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر، ربي وفقنا ووافقهم لما ترتضي قولا وفعلا كراما، وارزق الكل هلالا دائما وآخلا أتقياء علاما، نرضى بالخير ونكفى كل شر، ربنا صلح لنا كل سوء وأكرى بالرضا منك العيون، وكد عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المانون، واغفر استر أنت أكرم من ساتر، ربنا يا ذا الجلال والمنان انصرا لي ونهضة الوطن، وفوزنها دائما من الفتن، واهدي الرجال آل السنن، وانصرنهم في العشايا والبكر، ربنا يا ذا الجلال والمنان انصرا لي ونهضة الوطن،
دائما من الفتن واهدي الرجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان انصرا لي ونهضة الوطن وفوزنها دائما من الفتن واهدي رجالها للسنن وانصرنهم في العشايا والبكر وصلاة الله تغسى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى العالي الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابه الغرر أمررت كفا سبهت فيها الحصى وأروت الجيش بماء هامير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري أمررت كفا سبهت فيها الحصى وأروت الجيش بماء هامير ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري أمررت كفا سبهت فيها الحصى وأروت الجيش بماء هامير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري. الفاتحة.